Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Berbagai jenis makhluk mitologi berseliweran di berbagai dunia. Meski mereka semua belum bisa dipastikan bagaimana wujud aslinya, akan tetapi banyak orang yang meyakini bahwa makhluk mitologi itu ada. Salah satu makhluk mitologi yang paling populer adalah naga. Naga adalah sebutan untuk makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini muncul dalam berbagai kebudayaan, termasuk Indonesia. Bahkan menurut kepercayaan masyarakat sekitar Gunung Rinjani, sosok naga itu ada dan mendiami wilayah tersebut. Apakah benar sosok naga benar-benar ada di Gunung Rinjani? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kecantikan Gunung Rinjani sudah tak bisa diragukan lagi. Savana, hutan, bukit, danau, dan air panas membentuk perpaduan yang luar biasa dalam panorama Gunung Rinjani. Gunung Rinjani juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan luas wilayah 76.000 hektar. Keindahan Gunung Rinjani sangat erat kaitannya dengan kisah seorang putri yang berparas jelita bernama Anjani. Ada banyak versi kisah yang menceritakan tentang Dewi Anjani dan Gunung Rinjani. Namun satu kisah yang paling dipercaya oleh suku Sasak yang bermukim di sekitar Gunung Rinjani adalah kisah yang tertulis dalam naskah Doyaneda yang berbahasa Sasak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam buku Bunga Rampai. Di dalam naskah tersebut disebutkan bahwa 1. Takdir Allah ada ratu jin perempuan, julukannya Ratu Mas Prawira, Dewi Anjani namanya, serta memiliki anak ayam. Jantan betina 2 ekor besar sekali. Kukunya terbuat dari melela. Di puncak gunung itulah ia main cakar-cakar tanah atau terhamparlah bumi di puncak Gunung Rinjani setelah lama kemudian. 2. Dewi Anjani lalu berkeliling, banyak iringan dan patih songan. Perjalanannya terhalang-halang saja karena banyak pohon kayu, gelap gulita dan sunyi senyap. Lalu berkatalah beliau, "Wahai Paman Patih Agung, kuberi nama pulau ini Sasak." Hatur Patih memberitahukan sesuatu. 3. Menurut pesan kakek tuanku sang Nabi, Nabi Adam itulah Tuan hamba disebutkan. Menguasai jin seantero bumi, Pulau Lombok julukannya, menjadi induk atau tempat menyusu semua bumi. Benar sekarang aku ingat itu. Aku telah disuruh oleh kakekku si Nabi Adam, agar jin bangsawan aku keluarkan dari alam jin untuk menjadi manusia. Naskah Doyaneda yang ditulis di atas daun lontar tersebut mengisahkan asal mula manusia di tanah Sasak atau sekarang disebut Lombok. Bait pertama menceritakan proses geologi terbentuknya bukit, danau, dan lembah oleh kekuatan alam, yaitu 2 ekor anak ayam raksasa milik Dewi Anjani. Pada bait kedua, saat Dewi Anjani sampai di pulau, ia terhalang oleh lebatnya pepohonan hutan, sehingga diberilah nama pulau itu dengan Pulau Sasak yang bermakna sesak. Setelah pemberian nama, di bait ketiga dikisahkan bahwa Patih Songan mengingatkan pesan yang diberikan oleh kakek dari Dewi Anjani, yaitu Nabi Adam, untuk menjadi ratu jin di dunia. Ia pun diperintahkan untuk mengubah beberapa jin bangsawan menjadi manusia penghuni Pulau Sasak tersebut. Kisah lain menyebutkan bahwa Dewi Anjani adalah nama dari seorang putri yang jatuh cinta kepada laki-laki miskin. Karena cintanya tak direstui, Dewi Anjani pun kabur di sebuah gunung tinggi untuk bertapa. Setelah bertapa sekian lama, Dewi Anjani memiliki kesaktian yang luar biasa dan diangkat menjadi ratu jin oleh bangsa jin di gunung tersebut. Gunung tempat Dewi Anjani bertapa kemudian diberi nama Gunung Rinjani. Sedangkan dalam kisah pewayangan, Dewi Anjani adalah nama dari seorang wanita yang juga merupakan ibunda dari Hanuman, si kera putih yang heroik dalam sastra Ramayana. Gunung Rinjani sangat disakralkan oleh suku Sasak hingga saat ini. Bahkan suku Sasak menganggap Gunung Rinjani adalah pusat alam semesta dan Pansak Bumi yang berarti pasak bumi.
Selain asal-usulnya yang penuh dengan misteri, menurut kisah rakyat yang beredar, ada juga keberadaan sosok naga di kawasan Gunung Rinjani, terutama di kaki gunungnya. Berbeda dengan naga dari Eropa atau negara luar, naga di kaki Gunung Rinjani ini dikabarkan hidup bergerombol. Para gerombolan naga tersebut biasanya menempati gua yang ada di Gunung Rinjani, terutama di bagian yang terpencil jauh dari pemukiman penduduk. Mitosnya, para gerombolan naga ini memiliki induk atau komandan yang tak kasat mata atau makhluk halus. Sosok komandan atau bos inilah yang konon terus menjaga Gunung Rinjani dan sewaktu-waktu bisa menghidupkan gerakan magma bawah tanah. Meski cerita mengenai legenda naga ini sudah tidak beredar lagi di era generasi milenial, banyak dari generasi terdahulu yang pernah menyatakan bahwa naga itu bukan sekedar mitos alias diyakini itu nyata. Menurut cerita para orang tua di sana, sosok naga yang ada di Gunung Rinjani ini cenderung lebih kecil dari sosok naga yang sering ditayangkan di film. Sosok naga penunggu gunung ini juga lebih mirip dengan buaya, akan tetapi ukurannya lebih besar dan memiliki sayap kecil. Kalau menurut kalian, apa benar ada naga yang tinggal di Gunung Rinjani? Tak ada yang tahu ya guys, semua kembali kepada kepercayaannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.